Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Saya lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1987 di Banyumas. Saya juga seorang suami dan ayah dari 3 anak perempuan. Saya dibesarkan di sebuah desa kecil di Banyumas. Saya bersyukur telah dibesarkan di lingkungan yang sangat hangat serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, moral, norma masyarakat dan hukum. Bapak saya merupakan seorang anggota Polri. Beliau adalah sosok yang sangat saya kagumi dan menjadi panutan bagi saya baik dalam cara mendidik anak-anaknya maupun dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Walaupun beliau harus bekerja berbeda kota dengan kami, tapi beliau selalu memprioritaskan keluarga. Beliau sangat memperhatikan pendidikan saya dan adik perempuan saya. Saya teringat sewaktu masih kecil, saya selalu diajak beliau untuk sholat berjamaah di musola dekat rumah kami, dan dengan sabar beliau mengajarkan saya cara membaca Al-Quran serta menghafal surat-surat Al-Quran. Hal ini menginspirasi saya untuk menanamkan pendidikan agama sejak dini kepada ketiga putri saya, seperti yang beliau lakukan untuk saya. Namun saat ini saya belum bisa melakukan hal yang sama untuk putri-putri kecil saya. Tanggal 25 Agustus 2010, saat saya sedang menjalankan tugas di Polres Brebes, saya mendapat berita duka bahwa bapak saya mengalami kecelakaan dan beliau meninggal dunia. Saya langsung bergegas pulang ke kampung halaman saya dengan hati yang sangat terluka. Saya merasa sangat terpukul. Beliau meninggalkan kami begitu cepat. Tapi saya harus ikhlas karena saya percaya semua itu terjadi karena Allah lebih sayang kepada beliau. Saya selalu ingat pesan dari almarhum bapak saya bahwa berbuat baik harus dilandasi dengan rasa tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun dari perbuatan yang kita lakukan. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap segala sesuatu, karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang tidak kita ketahui. Sepeninggal almarhum bapak saya, ibu saya yang merupakan guru sekolah dasar harus membimbing saya dan adik saya seorang diri. Sama halnya dengan almarhum bapak. Ibu saya sangat menyayangi saya. Beliau telah mendidik dan membesarkan saya dan adik saya dengan sangat baik. Beliau sosok wanita yang hebat, yang kuat, selalu berjuang dan rela mengorbankan segalanya demi anak-anaknya. Beliau selalu mengingatkan kepada kami bahwa tempat terbaik untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya percaya doa ibu akan selalu mengiringi langkah saya dan menyelamatkan saya dari segala musibah. Saat ini, di usia beliau yang sudah lanjut, harus menghadapi cobaan dan ujian yang sangat berat. Namun beliau selalu sabar, selalu ikhlas, selalu mengingatkan saya, menguatkan saya, dan percaya oh Allah akan memberikan pertolongan pada kami. Maafkan anakmu ini, ibu. Sudah membuat ibu mengalami semua ini.
Itu adalah orang yang paling saya sayangi di dunia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan kepada beliau. Selain sebagai seorang anak, saya juga memiliki peran dan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Saya mempunyai istri yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki 3 orang putri. Putri pertama saya berusia 7 tahun. 2 putri saya masih balita. Saya yang merupakan tulang punggung bagi istri dan ketika saya berharap kepada Allah, semoga selalu memudahkan saya dalam menunaikan kewajiban saya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Pasti sangat berat bagi istri saya untuk menjalani ini semua, berjuang membesarkan dan mendampingi ketiga putri saya seorang diri. Terima kasih untuk istriku tercinta, selalu bersabar, kuat, dan tegar. Saya bersyukur memiliki istri soleh yang selalu setia, selalu ada untuk saya dalam keadaan susah maupun senang. Semoga Allah SWT senantiasa menguatkan, memudahkan setiap langkah untuk ketiga putri kecil saya yang selalu saya rindukan. Maafkan ayah, karena sudah sekian lama ayah tidak pernah pulang. Semoga kalian selalu ingat dan rindu akan ayah. Ayah berdoa agar kalian tumbuh sehat dan bahagia. Semoga ayah bisa selalu ada untuk kalian, melindungi, mendampingi, serta membimbing kalian dalam bertumbuh. Semoga ayah segera kembali bersama-sama kalian. Semoga Allah SWT meridhoi dan mengabulkan doa serta harapan saya. Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, semoga Engkau selalu meneguhkan hati kami di jalan yang benar. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum, melalui kesempatan yang telah diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam nota pembelaan pribadi saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak pernah sedikit pun menginginkan, mengendaki, merencanakan, atau mempunyai niat menghilangkan nyawa almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Sama sekali saya tidak pernah mengetahui ada rencana pembunuhan terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya tidak pernah melakukan perbuatan bersama-sama atau turut serta untuk menghilangkan nyawa almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Jaksa penuntut umum meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini. Demikian juga saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara adil. Saya sangat berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menggunakan kedudukannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, bukan saja untuk saya, melainkan untuk istri, putri-putri saya, dan serta keluarga saya. Saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat mencari kebenaran dalam persidangan ini berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang ada. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Majelis Hakim yang mulia berkenan menerima pembelaan saya, pembelaan yang saya ajukan, pembelaan yang akan disampaikan oleh penasihat hukum saya, membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan serta memulihkan segala hak saya dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabat saya. Demikian pembelaan pribadi saya yang saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan ini. Dari Rutan Salemba, Cabang Kejagung, hormat saya terdakwa Riki Rizal Wibowo. Terima kasih Yang Mulia.